Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu kalian satu-satu. Ahmad Bashir, Alfi, Amalia, Aprilia, Ari, Aisyah, Ayu, Devi Ristiana, Fani, Marlinda, Nimas, Celia, Siti Nurhidayah, Wafik, kamu berapa kali sudah nggak masuk nih pelajaran Ibu kimia? Kenapa sebelumnya? Sakit apa? Maknuan. Udah 2 kali kamu alpa sama Ibu ya, nggak boleh alpa lagi ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang larutan penyangga. Oke, sudah berapa minggu yang lalu sebelum kalian libur juga Ibu sudah bahas tentang materi larutan penyangga. Nah, sekarang untuk mengingat kembali materi sebelumnya, apakah kalian masih ingat tentang definisi larutan penyangga atau apa sih itu larutan penyangga? Ada yang bisa jelaskan sama Ibu? Ada yang bisa jelaskan? Minggu lalu, apa sih larutan penyangga? Ibu tunjuk nih, kalau nggak ada yang mau jawab. Aisyah, apa itu larutan penyangga, Aisyah? Yang menstabilkan pH, masih kurang tepat. Ari, apa Ari larutan penyangga, Ari? Tahu tidak? Tidak tahu. Oke. Marlinda, apa larutan penyangga Marlinda? Suatu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Apabila apa? Ya, apabila ditambahkan sedikit asam ataupun ditambahkan sedikit basa maupun dilakukan pengenceran. Itu adalah definisi dari larutan penyangga. Sorry, goyang-goyang. Oke, selain definisi dari larutan penyangga, Ibu mau tahu nih, jenis-jenis larutan penyangga. Kita sudah bahas sebelumnya. Ada apa saja jenis-jenis larutan penyangga? 2. Ada 2. Apa saja, Bashir? Ya, ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, kalau larutan penyangga asam, dia memiliki sifat apa? Iya, sifatnya pH-nya kurang dari 7. Terbentuk dari apa? Asam lemah dan basa konjugasi. Ya, asam lemah dan basa konjugasinya. Kemudian selain larutan penyangga asam, ada juga larutan penyangga basa. Nah, memiliki sifat apa larutan penyangga basa? Lebih dari 7. Ya, pH-nya dia lebih dari 7. Kemudian terbentuk dari apa larutan penyangga basa? Basa lemah dan asam. Ya, terbentuk dari basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, setelah kita mempelajari tentang definisi larutan penyangga dan jenis-jenis larutan penyangga, hari ini kita akan belajar tentang manfaat dari larutan penyangga. Apa saja sih manfaatnya larutan penyangga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan makhluk hidup, dalam industri, dan dalam industri pangan maupun minuman, kemudian industri seperti obat-obatan dan industri pabrik. Nah, kita akan belajar hari ini. Oke, kita akan masuk ke fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dan kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materinya, Waalaikumsalam. Alfi ada.
Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang manfaat dari larutan penyangga, oke, tahukah kalian bahwa di dalam tubuh kita ini ada yang namanya sistem penyangga? Salah satu sistem penyangganya, contohnya adalah sistem penyangga darah. Ada yang tahu di dalam darah itu apa sih yang menjadi sistem penyangga? Saya tahu nggak? Kalau pernah belajar biologi, pernah belajar tentang mekanisme tubuh, pasti kalian tahu nih larutan atau sistem penyangga yang ada di dalam darah. Salah satunya apa? Ada yang bisa sebutkan? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Oke, Bu kasih contohnya. Salah satunya adalah hemoglobin. Tahu hemoglobin? Tahu hemoglobin? Pernah belajar biologi? Apa hemoglobin coba? Apa hemoglobin? Iya, ada kaitannya. Kimia, biologi, fisika itu ada kaitannya. Kita sekarang belajar tentang sistem penyangga. Oke, hemoglobin ini adalah suatu sel darah yang di dalam sel darah untuk mengatur prosesnya keluar masuknya udara di dalam darah. Nah, ini dia salah satu sistem penyangga yang ada di tubuh kita, salah satunya ada di darah, yaitu hemoglobin. Nah, sekarang setelah kita bahas hemoglobin, tahu nggak sih berapa pH darah manusia yang normal? Kisaran berapa? Ada yang tahu? 7,45. Itu adalah kisaran pH darah kita. Jadi itu sudah termasuk ke dalam netral. Itu kenapa disebut sebagai sistem penyangga. Karena dia pH-nya normal. Dia dari 7,35 sampai 7,45. Nah, gimana sih keadaannya jika pH darahnya di bawah 7,35 dan di atas 7,45? Apa yang terjadi? Nih, akan terjadi yang namanya alkalosis dan asidosis. Apa itu alkalosis dan apa itu asidosis? Ada yang tahu? Oke, kalau alkalosis ini adalah keadaan pH darah di atas 7,35 atau 7,45. Kemudian sedangkan asidosis ini adalah pH darah yang di bawah 7,35. Apa yang terjadi jika tubuh kita mengalami alkalosis dan asidosis? Apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Kalau misalnya kita mengalami alkalosis, apa tadi alkalosis? pH darah di atas 7,4. Ya, pH darah itu di atas 7,45. Jika pH darah kita di atas 7,45, itu bisa menyebabkan alkalosis. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan berkurangnya nafas atau kesusahan bernafas dalam tubuh kita. Dan itu bisa berbahaya bagi tubuh, bisa menyebabkan kerusakan organ. Kemudian kalau misalnya asidosis, berarti pH-nya, pH darah kita itu ada di bawah 7,35. Apa yang terjadi? Ini akan terjadi kalau misalnya kita mengalami asidosis. Ini kalau misalnya kita kencing itu akan terasa sakit. Nah, kalau kita mengalami pH darah di bawah 7,35 yang menyebabkan air kencing kita, urin, nah itu tuh menjadi asam. Itu kenapa kalau kita kencing itu akan terasa sakit. Nah, ini akibat dari asidosis. Kemudian, selain sistem penyangga darah, apakah ada sistem penyangga lain yang di dalam tubuh makhluk hidup selain sistem penyangga darah? Ada yang tahu? Dalam tubuh kita, dalam tubuh makhluk hidup, selain pH darah, pH penyangga darah, apa? Air ludah. Ya, ini dia, ada di mulut. Salah satunya adalah sistem penyangga air liur atau air ludah. Sama aja, cuma bahasanya air ludah.
adalah air liur. Apa sih yang ada di dalam air liur kita? Kok bisa menjadi sistem penyangga? Ada yang tahu? Yang ada di dalam air liur kita adalah fosfat H2PO4- atau HPO4-2-. Ini adalah termasuk turunan dari asam fosfat di dalam air liur kita. Ini mengandung fosfat. Yang apabila di mana saat kita makan makanan yang asam, itu akan dinetralkan dulu di mulut sebelum dia masuk ke dalam lambung. Itu kenapa nggak masalah ya sebenarnya kita makan asam, tapi jangan berlebihan. Oke, dari sini dengan fakta yang ada tentang bagaimana manfaat larutan penyangga dalam tubuh kita, seharusnya kita merasa bersyukur bahwa Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Dengan adanya larutan penyangga, gimana nih kalau misalnya tidak ada larutan penyangga dalam tubuh kita? Bagaimana jika tidak ada sistem penyangga dalam tubuh kita? Apa yang akan terjadi? Itu kenapa salah satu cara supaya kalian tetap bersyukur kepada Allah adalah salah satunya dengan menjaga pola makan yang sehat. Jangan makan makanan yang terlalu asam, jangan makan makanan yang terlalu pedas. Pahit nggak apa-apa, kalau minum obat kan pahit ya, nggak apa-apa. Yang penting dijaga tubuh kita, pemberian dari Allah yang sangat berharga. Selanjutnya, selain sistem penyangga yang ada di tubuh kita, ada juga sistem penyangga pada industri makanan dan minuman. Tahu ini apa? Leci kaleng. Ya, leci kaleng. Selain leci kaleng itu ada apa lagi? Ada nanas kaleng biasanya, ya kan? Nah, ya ada sarden kaleng. Ini buah-buahan. Di dalam buah-buahan ada nanas kaleng, ada leci kaleng. Biasanya kita sebut dengan longan biasanya. Oke, ini pasti familiar sekali. Kemarin pas sudah habis berkaleng-kaleng nih, berbotol-botol nih kalian. Atau jangan-jangan sekarang masih ada yang minum? Masih, sampai sekarang masih ada yang minum. Gimana rasanya? Enak? Seger, enak, soda. Nah, minuman dan makanan seperti ini juga mengandung yang namanya larutan penyangga. Yang membuat misalnya si leci dalam kaleng ini dia tidak rusak atau tidak terkena bakteri. Jadi saat sampai ke tangan konsumen masih dalam keadaan bagus, masih bisa dikonsumsi. Sama juga dengan minuman-minuman soda seperti ini dalam kaleng. Nah, minuman soda dalam kaleng seperti ini juga ada larutan penyangganya yang menjaga apa? Yang menjaga sodanya supaya tetap saat dibuka masih cus. Ini ada larutan penyangganya. Ada yang tahu larutan penyangga apa yang ada di dalam kaleng buah? Yang tahu? Ada yang namanya asam sitrat dan natrium sitrat. Ini yang terkandung atau larutan penyangga yang ada di dalam makanan kaleng atau buah-buahan kaleng. Kemudian yang terdapat dalam minuman soda, ya, ada asam benzoat dan natrium benzoat. Ini adalah larutan-larutan, salah satu contoh larutan penyangga yang ada di industri seperti itu. Oke, pada hari ini Ibu akan meminta kalian untuk melakukan diskusi kelompok dengan tujuan pembelajarannya supaya kalian lebih tahu selain manfaat-manfaat dalam tubuh kita, ada manfaat apa lagi sih yang terdapat pada sistem larutan penyangga. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian dapat menuliskan contoh larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga menjelaskan fungsi larutan penyangga dalam industri.
dengan menggunakan metode pembelajaran yaitu discovery learning. Apa itu discovery learning? Pembelajaran secara berkelompok. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti kalian akan mendiskusikan wacana atau masalah yang terdapat di LKPD, di lembar kegiatan peserta didik. Kemudian nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKPD secara kelompok. Setelah itu baru kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Setelah itu baru tanya jawab. Dan yang terakhir kalian dapat menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Nanti Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok dan nanti akan Ibu pilih salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk diskusi. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok untuk kalian. Kelompok yang pertama, Ahmad Bashir, Devi Ristiana, dan Siti Nurhidayah. Siti nggak masuk ya? Oke, kalau Siti nggak masuk diganti dengan Celia. Berarti kelompok 1 Ahmad Bashir, Devi Ristiana, dan Celia. Kelompok 2 Ari Fadrianto, Nimas Ezrawati, dan Amalia. Kelompok ketiga Wafik, Marlinda, Alfi, dengan Fani. Kelompok keempat Aprilia, Aisyah, dengan Ayu. Oke, sebelum kalian mulai mengerjakan, Ibu akan berikan sedikit petunjuk untuk mengerjakan lembar kerja peserta didiknya. Oke, untuk yang pertama, silahkan kalian baca stimulusnya atau wacana yang ada di dalam LKPD. Kemudian, kalian identifikasi masalah yang ada di dalam LKPD-nya. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari stimulusnya. Berdasarkan stimulus yang ada di atas, itu silahkan kalian baca, kemudian kalian identifikasi masalahnya. Kemudian yang selanjutnya kalian mengumpulkan atau mengolah data. Setelah mengumpulkan dan mengolah data, kalian buat kesimpulan. Silahkan dikerjakan dalam kelompoknya. Kalau misalnya memerlukan HP atau buku, bebas kalian mau cari informasinya dari mana saja, dari buku boleh, dari internet juga boleh, silahkan diambil HP-nya masing-masing ke depan. Dikerjakan mulai dari sekarang selama 30 menit, nanti 20 menitnya kita gunakan untuk presentasi. Ini punya siapa? Oh, yang nyari. Kalau ada yang mau ditanyakan sama Ibu, silahkan ditanyakan ya. Oke, dibaca dulu stimulusnya, baru nanti kalian identifikasi masalahnya. Tahu kan identifikasi masalah? Tahu nggak cara identifikasi masalah? Harus menggunakan tanda tanya. Misalnya, apakah yang disebut dengan larutan penyangga? Misalnya, apakah fungsi dari larutan penyangga? Seperti itu. Itu adalah identifikasi masalahnya. Berdasarkan wacana ya, berdasarkan stimulus yang Ibu beri. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ya Allah. Oh, nggak dijawab sih kalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan namanya Pak. Kami dari kelompok 3, saya Marlinda Dame. Dan saya Wafik Nur Fadila. Dan saya Fani Marliana. Saya Abu Faidah Rosida. Ingin mempresentasikan tugas
Fungsi atau larutan penyangga Selesaikan apa? Hasil diskusi kalian. hasil diskusi dari fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dan kehidupan sehari-hari. hari. Langsung ke urusan masalahnya. 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. 1. Kenapa pasien memerlukan infus untuk memasukkan obat dan makanan ke dalam tubuh? Yang benar juga. Kedua, bagaimana cara membedakan makanan yang bersifat asam, basa, dan netral? Yang ketiga, apa yang terkandung dalam cairan obat buat mata? 4. Bagaimana manusia bisa mempertahankan derajat keasamannya atau pH? Terus yang C, mengumpulkan atau mengolah data. 1. Tuliskan larutan penyangga yang terdapat dalam mulut. Jelaskan cara kerja penyangga tersebut bekerja mempertahankan pH dalam mulut. Jawab. Salah satu larutan penyangga yang penting adalah Fosfat. saliva. Saliva mengandung beberapa penyangga alami termasuk bikarbonat dan fosfat yang membantu menjaga pH yang seimbang di dalam mulut. Cara kerjanya yakni menetralkan asam dan menjaga pH optimal, melindungi gigi dan kerusakan dan menjaga kesehatan mulut. Yang kedua, jelaskan 3 sistem penyangga yang berfungsi mengontrol pH darah. Nggak gantian kah? 1. Sistem penyangga bikarbonat. Sistem ini bertindak sebagai basa yang menetralkan kelebihan ion hidrogen dan sebaliknya. 2. Sistem penyangga protein dalam darah seperti di albumin dan hemoglobin berperan dalam menjaga keseimbangan pH darah dengan menangkap atau melepaskan ion hidrogen sesuai kebutuhan. 3. Sistem penyangga fosfat. Sistem penyangga fosfat bekerja mirip dengan sistem penyangga bikarbonat dengan mengikat atau melepaskan ion hidrogen untuk menjaga pH darah tetap stabil. Tiga, kesehatan merupakan sesuatu yang sangat berharga saat ini. Oleh karena itu, perkembangan industri di bidang farmasi berkembang pesat. Jelaskan fungsi larutan penyangga di bidang farmasi dan obat-obatan. 1. Stabilisasi pH digunakan dalam formulasi obat untuk menjaga pH yang tepat. 2. Optimasi absorpsi digunakan dalam formulasi obat untuk menyesuaikan pH dalam sistem pencernaan agar cocok dan kebutuhan absorpsi obat tertentu. 3. Pemurnian dan pemisahan digunakan untuk memuraikan bahan baku atau pemisahan senyawa-senyawa tertentu. Baca. Nomor 4 ini langsung jelaskan. Jelaskan bagaimana larutan penyangga dalam mengolah limbah industri. Larutan penyangga dalam pengolahan limbah industri digunakan untuk menstabilkan dan menetralkan pH limbah, mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Kesimpulan kan ini? Kesimpulannya, larutan penyangga memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti kesehatan, industri, dan lingkungan. Dengan fungsi utama menjaga pH stabilisasi dan menyesuaikan kondisi kimia yang dibutuhkan dalam berbagai proses. Sekian hasil diskusi kami. Apa yang ditanyakan? Ya, kalian kalau ada yang mau tanyakan sama kelompok 3, silahkan ditanyakan. Kalau enggak nanti kelompok 3 yang nanya nih sama kalian. Ada yang mau tanyakan? Hasil lagi. Sebutkan dulu namanya, dari kelompok mana, baru bertanya. Pertanyaan aja. Bagaimana larutan penyangga digunakan dalam formulasi obat? Larutan penyangganya?
Dalam formulasi obat tuh digunakannya gimana caranya? Kalau tadi kan di situ hanya dijelaskan untuk Menjaga pH obat. ya formulasinya. Berarti kalau formulasi berarti A ditambah B itu formulasi. Bagaimana cara larutan penyangga digunakan dalam cara larutan penyangga digunakan dalam formulasi obat? Ya. Larutan apa sih yang ditambahkan dalam obat misalnya? Kalau misalnya kita hanya mengonsumsi suatu obat yang bersifat asam, itu tanpa adanya formulasi larutan penyangga, ada tanpa penambahan penyangga, nah itu nanti fungsinya dalam tubuh itu tidak akan berjalan sesuai dengan fungsi obatnya. Nah, harus ada bahan yang ditambahkan ke dalam obat sebagai sistem penyangga obat tersebut, sebagai formulasinya. Contohnya misalnya apa sih? Misalnya obat apa ditambahin obat apa, misalnya seperti itu. Apa? Udah duduk Basir, nanti kamu pegel kakinya, berdiri terus. Nggak boleh sama aja. Ada yang bisa jawab boleh cari di internet kok, silahkan dicari. Dicari di HP, kan boleh pakai HP, silahkan dipergunakan. Masih dia nyarinya di HP. Ini kayaknya tadi bagaimana larutan penyangga bagaimana larutan penyangga digunakan dalam formulasi obat. Ayo yang lainnya dicari juga, siapa tahu nanti kelompok 3 nggak bisa jawab, bisa dijawab di kelompok 4 atau sama kelompok 2. Bahkan kelompok 1 yang nanya. Kalau ada yang mau nanya lagi silahkan. Boleh. Gila kayak ngomong apa? Larutan digunakan dalam formulasi. Kelompok 2 mungkin bisa bantu jawab. Basirnya jadi apel gitu. Coba ini. Jawabnya gimana? Langsung jawab gak, Bu? Mau dijawab? Silakan dijawab, Mbak Fik. Larutan penyangga digunakan dalam formulasi obat dengan menambahkannya ke dalam sistem untuk mengatur dan menjaga pH yang diinginkan, sehingga memastikan stabilitas fisik dan kimia obat, serta meningkatkan solubilitasnya agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Gitu kan? Gimana? Jawaban. Oh. Bagaimana, sudah menjawab belum, Bashir? Jawab belum. Apa masih kurang? Sudah, oke, Bu tambahkan ya. Maksudnya dari pertanyaan Basir itu adalah formulasi atau apa sih bahan atau suatu larutan yang ditambahkan ke dalam obat itu supaya dapat mempertahankan kualitas obat tersebut. Kalian tahu obat aspirin? Kalian tahu aspirin? Untuk apa aspirin? Enggak tahu. Loh, masa nggak tahu aspirin? Aspirin itu adalah obat pereda Panas. nyeri. Aspirin itu adalah obat pereda nyeri. Nah, salah satu kandungan aspirin itu adalah asam asetil salisilat. Nah, sudah pasti itu adalah asam ya dalam aspirin tersebut. Sehingga jika dikonsumsi mentah-mentah, maksudnya saat hanya dikonsumsi aspirin saja tanpa campuran, tanpa formulasi yang lain, otomatis rasa nyeri kita berkurang tetapi menimbulkan penyakit lainnya. Apa? Penyakit
penyakit lambung, ya kan? Kalau asam itu kenapa ditambahkan larutan MgO, magnesium oksida, ke dalam obat aspirin supaya apa? Supaya menetralkan asamnya. Jadi saat dikonsumsi itu tidak menimbulkan efek samping yang berakibat fatal untuk lambung. Jadi obat itu memang berdasarkan formulasinya untuk apa? Untuk pereda nyeri. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dimas dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana cara untuk menstabilkan pH limbah agar sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan? Sekian, terima kasih. Apa tadi? Cara menstabilkan. Jelas dengan pertanyaannya? Gimana tadi? Bagaimana cara untuk menstabilkan pH limbah agar sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan? Oke, kalau misalnya dalam industri, misalnya pabrik, kalau misalnya mau buang limbah, itu kan tidak boleh dibuang limbah secara sembarangan. Nah, fungsinya larutan penyangga itu untuk menetralkan pH-nya, pH dari limbah tersebut. Nah, gimana sih caranya menetralkan limbah tersebut dan apa sih misalnya? Sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan. Tahu standarnya berapa sih untuk membuang limbah ke dalam lingkungan? Berkisar dari 5,5 sampai 7,5. Itu adalah limbah yang baik untuk dibuang, tidak boleh sembarangan. Itu sudah standar dari pengolahan Badan Pengolahan Limbah. Ya. Dari 5,5 sampai 7,5. 7,5 ya Bu? Ya. Kelompok lain, siapa tahu mau jawab? Kelompok 1, kelompok 4. Setiap kelompok jawab. Dan untuk menstabilkan pH limbah agar sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan antara 5,5 hingga 7,5, Anda dapat menggunakan larutan penyangga dengan pH yang sesuai, seperti larutan penyangga asam, asetat, atau larutan penyangga fosfat. Bagaimana metode pembelajaran menggunakan discovery learning? Ada saran atau kritik yang ingin disampaikan? Atau mungkin kalian ingin metode pembelajarannya seperti apa? Ada yang mau disampaikan? Kita refleksi kegiatan kita pada hari ini. Gimana menurut kalian dengan pembelajaran menggunakan discovery learning, menggunakan kelompok, diskusi kelompok, kemudian presentasi, kemudian tanya jawab? Bagaimana? Nambah skill. Ya, nambah skill. Nah, salah satu skill yang harus kalian asah yang tadi Ibu perhatikan saat kalian maju ke depan untuk presentasi kelompok. Nah, menurut Ibu itu masih kurang. Karena apa? Dalam presentasi kelompok itu seharusnya kalian tegas membaca. Tidak hanya membaca, tapi kalian tahu poin-poin penting yang akan disampaikan dalam diskusi yang akan kalian sampaikan pada saat presentasi. Nah, untuk kemudian untuk selanjutnya Ibu harapkan presentasi kalian itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Ya, mudah-mudahan di depan nanti saat sering-sering melakukan kegiatan presentasi itu kalian tidak ragu atau tidak canggung lagi untuk bicara di depan, karena ini adalah salah satu skill yang harus kalian latih, yang harus kalian asah, yang harus kalian punya juga skill untuk berdiri di depan menjelaskan sesuatu. Nah, itu adalah salah satu yang harus kalian miliki, karena tidak hanya di sekolah aja kalian melakukan itu. Nanti saat kalian sudah terjun ke masyarakat, toh nanti suatu saat diminta untuk berbicara di depan. Nanti berbicara di depan malu-malu. Ya kan? Kan malu-maluin kalau seperti itu. Setidaknya kalau kalian punya skill yang bagus dalam berbicara di depan, nah itu udah termasuk nilai plus atau poin plus untuk kalian. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk sesi belajar kita hari ini?
Oke, kalau tidak ada pertemuan kita, sebenarnya ada hari Rabu ya? Cuma hari Rabu kita libur. Jadi untuk pertemuan minggu depan kalian siapkan, kalian baca-baca lagi tentang materi manfaat larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Karena pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Ulangan hariannya itu tidak sama seperti pretest ya. Nanti akan Ibu berikan pertanyaan, lalu nanti kalian jawab. Pertanyaannya lebih dari satu. Materinya tentang manfaat dari larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan dalam industri. Nah, jadi kalian bisa mulai persiapkan belajarnya dari sekarang, karena nanti hari Senin kita akan ulangan. Senin minggu depan ya. Sebenarnya hari Rabu nih, lebih supaya kalau masih ingat-ingatnya kan masih panas-panasnya. Harusnya depan udah bahas debu, udah lupa. Nah, makanya sebenarnya kalian punya waktu 1 minggu untuk belajar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan benar. Nah, maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita foto ya sama Bapak dulu.